Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo pemuda-pemudi Indonesia yang ada di Nusantara. Perkenalkan, nama saya Septiani Siregar. Saya dari Forum OSIS Sekolah SMK Negeri 5 Batam. Saya dari kelompok 4 yang dimentori oleh Kak Kimberly Natali. Nama peserta 481. Di sini saya akan memberikan aksi apa aja sih yang saya dapat dari kelima mentor tersebut. Yang pertama dari Kak Zidin, yaitu self development. Yang kita ketahui adalah self development itu adalah pengembangan, adalah suatu strategi yang dilakukan oleh individu untuk meningkatkan kesadaran diri, bakat, keterampilan, atau potensi yang dimiliki. Dulu saya tidak tahu potensi apa yang saya miliki. Dulu saya kayak merasa saya ini bawah, saya ini lemah gitu. Jadi saya belajar dari self development untuk meningkatkan diri saya, potensi diri saya, pengembangan diri saya. Terkadang saya insecure kepada orang-orang, yang contohnya kayak public speaking yang bagus banget. Memang kita dilarang ya insecure. Insecure boleh-boleh saja, asalkan jangan berlebihan. Saya insecure kepada teman saya. Dia memiliki power public speaking yang bagus, kayak keren banget gitu. Kayak saya pengen jadi dia, tapi kayak gimana caranya? Dari self development saya mendapatkan perubahan atau meningkatkan versi terbaik diri saya. Yang pertama, saya kayak bercermin dulu, presentasi gitu. Ya akhirnya bisa juga, public speaking saya bagus, lumayan lah. Saya diberi apresiasi kepada teman saya. Wah, public speaking kamu bagus banget sih. Dari situlah saya mendapatkan aksi saya. Yang kedua adalah Kak Kimberly Natali yang membawakan tema, yaitu How to Develop Growth Mindset. Apa sih itu mindset? Mindset adalah merupakan sebuah kunci utama untuk memperoleh kesuksesan. Yang kita ketahui dalam mindset, pola pikir atau cara berpikir seseorang yang menentukan tindakan dari orang tersebut. Bicara tentang mindset, dulu saya tidak memiliki mindset loh teman-teman. Kayak tunggu masuk ke OSIS dulu, atau mendengarkan penjelasan dari Kak Kimberly dulu, saya mempunyai mindset diri sendiri. Mindset saya adalah ketika kamu melangkah ke depan, saya harus menerima risiko tantangan ke depannya. Kok bisa sih mindset kamu kayak gitu? Ya, mindset saya kayak gitu. Disebabkan karena kalau bisa dibilang saya ini mandiri. Kok bisa mandiri? Ya, saya jauh dari orang tua saya. Jadi kenapa bisa jauh dari orang tua? Ya, saya untuk menempuh masa depan saya. Makanya saya bilang, ketika kamu melangkah ke depan, terimalah risiko atau tantangan di awal, di pertengahan, atau di akhir perjalanan. Yang kita ketahui ciri-ciri individu growth mindset yaitu sangat senang dengan tantangan. Saya anaknya sangat senang banget tantangan, apalagi kayak mencoba-coba hal yang baru. Dulu saya SMP tidak mengikuti OSIS loh teman-teman. Ya, ketika saya merajut ke SMK, saya mencoba itu. Gimana rasanya? Ya, kayak pertama tuh saya rasa saya nggak ngerti apa ini. Sekarang saya mengerti apa itu public speaking, bagaimana cara public speaking, leadership, dan lain-lain sih. Masih banyak. Yang kedua, menjadikan kritik dan saran untuk sarana memperbaiki diri. Saya akan menerima kritik atau saran dari teman-teman saya ketika saya berbuat salah gitu, dan untuk memperbaiki diri saya lebih baik ke depannya. Yang kedua adalah menghargai proses. Jujur saya anaknya tuh gak suka banget kayak menunggu. Tapi ketika saya memiliki mindset, saya menghargai proses atau waktu. Yang keempat adalah menjadikan kesuksesan orang lain sebagai motivasi. Saya anaknya sangat suka dengan melihat orang yang sukses. Bukannya iri, malah senang kayak saya mau jadi kayak dia. Saya harus seperti dia. Jujur kayak senang banget lah gitu, menjadikan kesuksesan orang itu jadi motivasi. Yang kita ketahui, mindset dipengaruhi oleh faktor. Benar, saya dipengaruhi oleh faktor loh, lingkungan.
dan pendidikan, yaitu pendidikan saya untuk menempuh sekolah dan lingkungan. Saya melihat orang-orang banyak yang malas, jadi kayak saya harus menumbuhkan semangat mereka. Itulah mindset saya. Saya belajar dari Kak Kimberly, mindset yang tepat menghasilkan tindakan yang tepat dan hasil yang mantap. Berarti kayak bisa dibilang mindset itu adalah kunci utama, ya benar, kunci utama dari kesuksesan. Coba bayangkan tidak ada mindset, kita pernah berpikir untuk maju ke depan? Tidak, tanpa mindset kita kayak gak bisa untuk maju ke depan. Bicara tentang menjadikan kesuksesan orang lain sebagai motivasi, benar. Tahu nggak teman-teman, motivator saya itu yang pertama diri sendiri sih. Yang kedua itu adalah Lisa Blackpink. Kenapa? Kalau bisa dibilang dia tuh inspirasi banget lah buat saya, karena dia udah jauh dari orang tua, jauh dari negara untuk menempuh masa depan. Saya pingin jadi dia, bukan berarti dengan saya harus jadi dia, tapi saya harus menjadi karakter seperti dia, ya gitu, merintik masa depan dia. Nah, saya tuh sedang merintik masa depan saya yang jauh dari orang tua, jauh dari pantangan orang tua. Itu saja sih yang saya dapat dari Kak Kimberly Natali. Ground mindset saya, ketika kamu melangkah ke depan, terimalah risiko di awal, pertengahan, atau akhir perjalanan. Yang ketiga adalah yang dibawakan oleh Kak Ayub Mikaeli, yaitu how to make decision atau sebuah keputusan. Saya dulu anaknya sangat bimbang banget dalam memutuskan sebuah keputusan. Saya sangat takut gitu membuat keputusan, kayak saya takut salah, apalagi kalau dalam kerja kelompok, ya kan, kayak harus mengambil keputusan yang lebih baik. Ya tadilah cerita saya tuh ditanya orang tua, kamu mau pilihnya di mana, tinggal sama mama atau tinggal sama kakak untuk mandiri. Ya di situ saya berpikir membuat keputusan, apa ya saya coba. Jika saya mau sukses, saya harus jauh dulu dari orang tua. Itu pikiran saya dulu. Ya saya bingung banget. Dari sini saya tahu cara mengambil keputusan yang tepat. Saya memutuskan untuk jauh dari orang tua itu sangat berat banget. Saya harus menghadapi rintangan yang begitu banyak. Dari Kak Ayub saya belajar, dia pernah menceritakan Sekretaris Amerika Serikat yang ke-65 mengatakan, setiap pemimpin harus selalu mampu membuat keputusan dan situasi yang terbatas. Kayak wow. Dan Kak Ayub juga pernah memberi motivasi itu, kita semua adalah pemimpin untuk diri sendiri, maka bijaklah dalam mengambil keputusan. Wow, mantap banget. Kayak kamu bukan harus jadi pemimpin organisasi saja, melainkan pemimpin dari diri sendiri. Dari sendiri saja itu udah lebih baik dan good job. Dan dari Kak Ayub saya dapat lagi, hidup penuh pilihan. Keputusan bukan tentang benar atau salah, tetapi tepat dan tidak tepat. Ya terkadang kita mengambil keputusan itu tepat, kadang tidak tepat. Itulah yang membahayakan diri sendiri. Jadi ketika kita mengambil keputusan, lebih baik pikirkan dulu secara matang, apakah depannya bagus atau tidak. Ayo, siapa sini masih ragu dalam mengambil keputusan? Jadi belajar yuk mengambil keputusan dari hal kecil dulu, yaitu seperti diri sendiri. Yang keempat adalah ways to make an impact. Ya, itu dari Kak Amanda. Masa kita sih nggak tahu itu impact? Ya, impact itu adalah dampak dalam bahasa Arfirah, artinya pengaruh atau akibat. Jadi kayak pengaruh misalnya kayak contoh pengaruh dalam organisasi ataupun pertemanan. Dari Kak Amanda saya belajar, atau kata lain dari impact adalah kemampuan untuk merealisasikan ide, empati melalui suara sehingga memberi pengaruh terhadap target audiens. Ya tujuannya itu agar dapat memberi manfaat yang baik untuk orang lain.
Aksi yang saya dapat dari MTek adalah saya memberikan ide kepada teman saya. Idenya apa aja sih? Contohnya kayak disuruh buat kelompok. Kelompok pas itu membahas politik. Saya menyuarakan ide saya, kenapa kita nggak buat gini-gini aja? Kenapa kita tidak membuat gini-gini aja? Terus kita membuat pertanyaan ini ketika orang lain ke depan. Itu sih impact saya. Gak itu juga sih. Dampak saya buat teman saya sendiri, sahabat sendiri itu. Gini nanya malu banget. Jadi kayak saya mendorong dia untuk maju ke depan. Kamu ini harus ke depan, lo harus bisa. Kalau aku bisa berarti kamu bisa. Kan kita sama-sama makan nasi, berarti sama-sama bisa dong. Jadi saya kasih kata-kata yaitu takut bukan berarti salah. Benar bukan? Kalau kita mencoba hal yang baru tapi merasa takut, merasa grogi, itu berarti kita bukan salah loh teman-teman, karena kita belum mau mempersiapkan diri. Dulu saya baru sadar saya mempunyai dampak kepada teman saya. Ini saya baru sadar kalau intake itu, langkah membuat intake itu adalah kenal diri sendiri. Saya baru sadar diri saya itu orangnya gini banget ya. Saya kayak sosialisasinya tinggi banget. Yang kedua adalah analisasi lingkungan. Ya, sangat penting dalam analisasi lingkungan. Kita lihat lingkungan kita sendiri. Apakah cocok untuk membuat dampak orang lain? Terkadang ada lingkungan yang tidak menerima ide kita sendiri. Yang ketiga adalah mencari peluang. Ketika peluangmu ada di depan mata, kayak tadi, ketika kamu bisa menyuarakan suaramu, suarakanlah. Kayak aku tadi mendorong teman saya ke depan. Itulah peluang saya untuk dampak kepada teman saya. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk terus menyebarkan impact kepada teman-teman, sekecil apapun pasti sangat bermanfaat. Benar bukan? Kayak saya tadi. Takut atau grogi itu bukan berarti kamu salah, melainkan itu kayak awal aja, atau kamu belum mempersiapkan diri saja. Yang terakhir adalah yang dibawakan oleh Kak Ati, itu action for change. Yang kita tahu adalah action itu adalah aksi, sedangkan change adalah perubahan. Jadi kayak aksi apa yang pernah kamu buat sehingga mendapatkan perubahan? Ya, aksi apa yang saya mendapatkan? Aksi yang saya dapat itu ini, anak saya ini jujur sangat sulit dalam manajemen waktu, sangat sulit banget. Kenapa? Kayak sekarang ini tugas saya banyak banget. Kayak itu sebuah masalah. Gimana menyelesaikannya? Ya saya kadang aksi apa aja atau tindakan apa aja saya buat. Dan saya belajar. Ya jika ada peluang waktu atau waktu yang kosong, ya udah kerjakan tugasmu. Itulah tindakan yang saya buat. Perubahannya tugas saya selesai. Benar bukan? Gak ada pikiran lagi, gak ada kepikir tugas saya lagi, terus nanti saya ngumpul jam segini loh untuk organisasi. Aduh, saya bingung banget. Gimana nih? Nah, dari Kak Ati saya belajar untuk mengambil tindakan untuk perubahan diri. Saya mendapatkan action for change dari Kak Ati, itu ciptakan asik menarik untuk Indonesia yang lebih baik. Berarti kita harus menciptakan aksi yang menarik untuk Indonesia yang lebih baik, yaitu ayo kita jadi pemuda-pemudi Indonesia yang bisa membanggakan Indonesia. Jangan hanya ngomong saja, ayo kita berbuat tindakan dan bisa memperubah perubahan dalam hidup kita. Jangankan dalam hidup kita, dalam perubahan lingkungan kita. Kak Ati mengasih saya cara melakukan aksi, yaitu 6M. Memikirkan permasalahan apa aja sih ada, mengetahui permasalahan, menyelesaikan aksi dengan permasalahan. 4. Merencanakan aksi yang dilakukan. 5. Melakukan aksi. Dan 6. Mengevaluasi
yang telah dilakukan. Apa saya sudah melakukannya? Sudah dong. Kayak memikirkan permasalahan apa aja sih? Ya, saya memikirkan permasalahan di rumah, di sekolah, organisasi. Saya mengetahui apa aja sih permasalahan saya di rumah. Ya, saya harus menyelesaikan ini. Harus menjadi rumah. Ya, itu kerja saya di rumah. Harus selesai. Setelah itu saya harus mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas 1 jam penama itu boleh. Yang ketiga adalah organisasi, kayak ngumpul. Saya harus hadir, gak boleh gak hadir, karena kehadiran kita itu penting loh teman-teman. Terus yang ketiga adalah menyelesaikan aksi dengan permasalahan. Ya, kita harus menyelesaikan tindakan kita dalam permasalahan atau mencocokkan aksi tindakan kita untuk masalah. Ya, saya mencocokkan itu aksi apa ya saya buat dalam bersihkan rumah ya. Mungkin dengan waktu saya harus mempersingkat waktu, kayak jam segini harus saya bersihkan rumah, atau bisa bilang pulang sekolah saya harus bersihkan rumah dulu lah, atau di sekolah saya kerjain, pas keluar main tugas saya sendiri. Gitu aja sih. Yang keempat adalah merencanakan aksi yang dilakukan, yaitu saya merencanakan aksi. Kapan ya saya membuat tugas biar selesai? Kapan saya merencanakan? Dalam sebuah tindakan kita harus merencanakan dulu teman-teman. Yang kelima adalah melakukan aksi. Yaudah, lakukan aksi kamu atau tindakan kamu. Ya, saya melakukan pekerjaan saya yang di rumah, baru yang tugas sekolah. Terus yang terakhir adalah bertemu sesama teman di organisasi. Yang kelima adalah mengevaluasi aksi yang telah dilakukan. Evaluasi semua aksi yang kamu lakukan, tindakan kamu lakukan. Apa hasilnya? Ya, saya hasilnya itu gak pusing banget lagi. Saya kayak udah tahu gampang cara manajemen waktu. Sekarang saya sudah tahu loh teman-teman manajemen waktu. Tahu gak teman-teman? Kata-kata itu penting banget loh Excel. Kenapa? Jelas penting banget dong. Terutama dapat dilihat dalam proses pembangunan ekonomi. Benar tidak? Benar banget loh. Kedua, pendidikan. Ketiga, kesehatan, yang benar-benar membutuhkan tindakan ke arah yang lebih baik. Terus saya dapat dari kata ini, aksi yang positif juga sangat penting dalam mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045 mendatang. Oke. Ayo, kita menunjukkan tindakan kita untuk ke Indonesia. Oke, saya tadi. Ayo kita bangkitkan nama-nama Indonesia, nama-nama pemuda-pemudi Indonesia, agar jadi motivator untuk generasi-generasi ke depan. Ciptakan aksi menarik untuk Indonesia yang lebih baik.